Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Nomor 8 di bawah. Sujud sahwi ialah sujud dua kali sesudah tasyahud akhir sebelum salam, yaitu sujud karena kelupaan. Walaupun meninggalkannya bukan sebab lupa. Setiap sunnah muakkad ini ditinggalkan, kita disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama adalah membaca tasyahud awal, dan yang kedua adalah membaca doa kunut. Kalau ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan doa kunut di sholat subuh, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan ketinggalan sunnah-sunnah yang lain, apakah juga disunnahkan sujud sahwi? Contoh ketinggalan doa iftitah, ketinggalan a'udzubillah, ketinggalan bacaan ruku', sujud atau i'tidal, tidak disunnahkan sujud sahwi. Karena yang sunnah sujud sahwi itu hanya dua macam. Pertama membaca tasyahud awal, dan yang kedua adalah membaca doa kunut. Membaca tasyahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Dari hadis Abdullah bin Buhainah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqama wa alaihi julusun falamma kana fi akhir salati sajada sajdataini wa huwa jalisun. Rasulullah, kami telah salat zuhur bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri dan beliau ketinggalan duduk tasyahud pertama. Pada akhir salat beliau sujud dua kali. Walaupun meninggalkannya karena sengaja, intinya ditinggalkan karena lupa ataupun tidak, tetap sunnah sujud sahwi. Kalau tasyahud awal ketinggalan, lalu sebelum berdiri dia duduk lagi, boleh apa tidak? Nah, ini sering terjadi. Sama juga dengan doa kunut ya. Kita berdiri dari rakaat kedua. Ketika berdiri itu kemudian ditegur oleh makmum. Ketika kita berdiri, tegur oleh makmum, subhanallah, kita ingat, lalu kita duduk lagi. Boleh ataukah tidak boleh? Kira-kira, Ndre, boleh duduk lagi apa enggak? Boleh, itulah. Boleh. Peace. Bener nih. Lul, mana lul? Boleh. Skor. Boleh. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita kembali untuk melaksanakan tasyahud awal atau doa kunut, Rabbana walakal hamdu, Allah, dengar di belakang subhanallah, balik lagi, Allahumma hadina fiman hadait, boleh atau tidak? Nah, yuk, boleh apa enggak, Hanzalah? Enggak boleh. Boleh enggak? Jangan malu menjawab. Imam? Enggak boleh. Yang tadi boleh, yang kedua enggak boleh. Kenapa? Perbedaannya apa, Mam? Perbedaannya apa kira-kira? Itulah, apa perbedaannya? Nggak tahu juga. Oke. Ketinggalan doa kunut, ketinggalan tasyahud awal, boleh nggak kembali? Ada dua versi di dalam kitab fikih ya. Pada dasarnya boleh kembali. Satu kitab mengatakan selama lebih dekat ke duduk di waktu tasyahud awal, maka masih boleh berduduk kembali. Tapi kalau sudah lebih dekat ke berdiri, maka tidak. Ini versi satu kitab. Versi kitab kedua, yang penting ketika berdiri belum mulai baca Al-Fatihah, masih boleh duduk. Artinya bagaimana? Pendapat pertama, duduk tasyahud awalnya lupa, lalu kemudian kita berdiri, Allah. Nah, kalau begini nih, lebih dekat ke berdiri atau lebih dekat ke duduk? Kalau begini,
Nah, berdiri. Kalau ikut pendapat pertama tadi, kalau kita duduk lagi batal. Jadi kita gimana? Terus berdiri. Cuman kalau masih lebih dekat ke duduk, Allah. Nah, masih lebih dekat ke duduk, duduk lagi. Sama juga baca doa kunut. Sami Allah liman hamidah. Allah. Lebih dekat ke duduk ke berdiri? Berdiri, boleh kembali. Lebih dekat ke duduk, maka terus sujud. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan, kalaupun sudah sujud, yang penting belum mulai, berdiri secepatnya masih boleh. Dan ini yang kedua, ini yang paling enak diamalkan. Kembali saja. Perlu sujud sahwi? Tidak perlu kalau kita sudah kembali. Paham nggak? Oke. Paham nggak? Bener kan? Paham nggak? Allahu Akbar. Selanjutnya, yang tidak boleh kembali itu bagaimana? Dalam satu pendapat, ketika imam sholat tahiyat raya. Sholat tahiyat raya, rakaat pertama itu beberapa kali takbir. Mustaqim, jangan dimakan pulpennya. Habis ntar, udah digigit. Mustaqim, sholat tahiyat raya, rakaat pertama beberapa kali takbir? 9. Masa 9. Ayo. 9. 7. Dik, 9 apa 7, Dik? Yo, Ham. 7 9. 7. Bil. 7. Tuh. Benarnya 7 apa 9? Ini siapa namanya? Azam. 7 Azam. Azam. Abdurrahman. 7 apa 9? 7. Gak ada nih yang 9. 7 itu takbirnya. 9 kalau digabung dengan takbir berdiri atau takbiratul ihram dan juga takbir ruku'. Jadi 9. Begitu juga rakaat kedua berapa takbirnya? 5. 7 dengan ucapan Allahu Akbar saat berdiri dengan takbir turun tangan di waktu ruku'. Oke. Kita imam hari raya. Allahu Akbar. Allahu kabira walhamdulillah katsira. Mestinya takbir 7 kali. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum tegur. Subhanallah. Boleh enggak? Allahu Akbar. Enggak boleh. Sudah kelewatan. Jadi perkara sunnah tidak sunnah lagi dikerjakan kalau sudah mengerjakan yang wajib. Baca Fatihah bismillah itu wajib. Angkat takbir sunnah. Tidak boleh membatalkan yang wajib karena yang sunnah. Tidak boleh membaca auzubillah dan juga doa iftitah kalau sudah membaca bismillah al-Fatihah. Kita lupa habis takbiratul ihram langsung baca bismillah, alhamdulillah, Fatihah. Boleh enggak? Ingat, doa iftitah belum. Boleh enggak kita baca doa iftitah? Tidak sunnah lagi membaca doa iftitah. Paham enggak? Cuman kalau kita jadi makmum, lalu kemudian kita ketinggalan. Atau bukan ketinggalan, kita keduluan sujud, kita bangun, imam masih sujud, maka bagaimana? Wajib kembali sujud. Si Agung, imamnya Abang Mulkan, lalu Abang Mulkan sujud pertama, si Agung juga udah sujud. Rasa-rasa dah lama, Agung bangkit. Bang Mulkan masih sujud. Maka sujud lagi Agung. Wajib. Kalau ternyata itu sujud kedua gimana Ustadz? Agung tetap sekali lagi wajib sujud. Karena Agung tadi niatnya itu sujud pertama. Jadi kalau keduluan kita, imam belum sujud kita sujud duluan, atau kita bangkit, imam belum bangun, kita wajib sujud
kembali. Jadi nggak boleh kita mendahului imam. Mendahului itu hukumnya haram. Makanya hati-hati dalam sholat. Jangan sampai mendahului imam. Berbarengan gerakan dengan imam hukumnya makruh. Mendahului satu rakaat hukumnya haram, dapat dosa. Mendahului dua gerakan, bukan satu rakaat, satu gerakan. Mendahului dua gerakan, dua rukun, hukumnya batal sholat. Imam baru rukuk, dia sudah sujud pertama, maknanya i'tidal sujud. Dua didahuluinya, batal. Orang jadi makmum kalau mendahului imam, kalau mau duluan dulu aja jadi imam aja. Paham? Oke. Selanjutnya hadis Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was salawatu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, apabila kamu duduk pada tiap-tiap dua rakaat salat, hendaklah kamu baca at-tahiyyatu lillah, hendaklah membaca tasyahud awal. Kalau tidak tasyahud awal maka disunnahkan sujud sahwi. Dua yang juga sunnah sujud sahwi adalah kunut sesudah i'tidal yang akhir pada sholat subuh dan sholat witir. Nah ini ingat, dalam sholat sunnah pun kalau ketinggalan tasyahud awal, kalau misal pakai tasyahud awal, atau tinggalan doa kunut dalam sholat witir di akhir Ramadan, maka tetap sunnah sujud sahwi. Paham nggak? Hah? Paham? Sejak malam tanggal 16 bulan Ramadan sampai akhir. An Anasin radhiyallahu an qala mazala Rasulullah sallallahu yaqnutu fi subhi atafaraqad dunya. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah senantiasa membaca doa kunut pada salat subuh hingga sampai saat sebelum beliau meninggal dunia. Lafaz doa kunut ini kemarin sudah dihafalin. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Tambahan lagi falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Oke. Selanjutnya cara duduk tasyahud akhir di saat kita akan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali ya, bukan satu kali. Yang satu kali itu sujud sajdah membaca Al-Quran, itu sekali sujud. Tapi kalau sujud sahwi itu dua kali. Dan caranya bagaimana? Nih kita duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir apa namanya? Tawarruk. Tawarruk itu begini. Menduduki pantat sebelah kiri, mengeluarkan kaki sebelah kanan. Begini bukan caranya duduk tasyahud akhir. Nah, karena ini bukan duduk terakhir, setelah ini ada sujud sahwi, maka untuk duduk sebelum sujud sahwi sama seperti duduk tasyahud awal begini. Paham? Ini duduk tasyahud akhir kalau setelahnya sujud sahwi. Jadi kita innaka hamidum majid, Allahu akbar sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasu, atau baca sujud biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni sampai habis. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, baru duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau lupa sujud sahwi, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat ya Allah tadi belum sujud sahwi, maka bagaimana? Kalau masih duduk seperti ini tinggal sujud aja. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah belum sujud sahwi, tinggal aja Allahu akbar, sujud sahwi dua kali. Paham? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua atau ada yang mau ditanyakan?
Lui, doa kunut udah hafal belum Lui? Belum. Oh iya Ustaz Mukhlis, kemarin santri sudah anak kasih hafalan bacaan sholat. Jadi banyak yang belum hafal bacaan sholat. Mungkin nanti tolong diaturkan waktu untuk mereka setoran hafalan bacaan sholat. Ya, kapan bagusnya? Atau besok pagi setelah pengajian? Mana Kak? Sujud sahwi. Tadi kan bacanya subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi boleh tetap dengan bacaan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh, enggak ada masalah. Jadi tolong disusunkan aja nanti Ustaz Mukhlis. Kapan waktu mereka setoran? Oke, Aziz. Apa Aziz? Makmum enggak ketinggalan, dia baca doa kunut. Makmum duduk tasawuf awal. Gimana? Makmum wajib ikut sujud sahwi. Tapi kan saya nggak salah Ustaz, tetap ikut wajib. Di bis bisa nggak pas supir nabrak lalu kita di luar gitu aman? Enggak, tapi ikut nabrak kita walaupun kita di belakang. Kalau nggak ikut gimana Ustaz? Batal sholatnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Itu dikatakan mukhalafah fahisyah sama seperti imam duduk tasahud awal karena hukumnya sunnah, makmum gak mau ikut. Ini bukan lagi sunnah, makmum batal. Kenapa? Kan sunnah doang Ustaz. Melakukannya sunnah tapi ikut imam itu hukumnya wajib. Jadi wajib ikut imam. Masalah sujud sahwi, masalah tasahud awal itu memang sunnah tapi ikut imam itu wajib. Sebaliknya imamnya lupa sujud sahwi, makmum ingat tadi imam lupa baca doa kunut, sujud sahwi nggak makmum? Tetap sunnah sujud. Yang imam tidak melakukan, makmum tetap sunnah melakukannya. Oke, yang lain? Betul Ustaz. Apakah? Tidak wajib. Kalau sholat tuh sudah selesai, ya, dengan syarat dan rukun yang cukup ataupun lebih, hukumnya sah. Yang tidak sah itu kalau misal syarat dan rukunnya ketinggalan, lupa wudu, sholat, selesai sholat astagfirullah tadi belum wudu, sholat lagi nggak? Wajib. Karena itu kurang. Sedangkan kalau misal sholat 5 rakaat, selesai sholat dikasih tahu Ustaz Mukhlis tadi sholatnya 5, wajib diulang? Enggak. Itu sudah dianggap sah. Paham? Oke. Jadi tidak ada masalah kalau kelebihan. Yang jadi masalah itu kalau kurang. Dikasih tahu Ustaz tadi sholatnya baru 3, maka bagaimana? Kalau waktunya masih berdekatan tinggal tambah 1 rakaat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak nyampe beberapa detik dikasih tahu Ustaz tadi antum sholat baru 3, 1 lagi. Oh gitu, iya Ustaz. Maka dia berdiri sholat 1 rakaat saja tambahan. Sujud sahwi, iya sujud sahwi. Jadi dalam fikih mazhab Syafi'i sujud sahwi itu selain meninggalkan juga mengerjakan yang kalau sengaja batal. Contoh salam. Baru dapat 2 rakaat sudah assalamualaikum warahmatullah, salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Datang si ulul nanya ke Alwi, "Wi, tadi ente salat apa?" "Asar." "Kok 2 rakaat doang? Bukan subuh?" "Ini kan asar." Astagfirullah. Maka bagaimana? Tambah 2 rakaat. Tapi kalau udah lama, udah makan gorengan, minum kopi, bakso Malang, dikasih tahu ente ketinggalan tadi sholat 2 rakaat dong, Masya Allah, boleh nambah 2 rakaat? Nggak bisa. Itu mesti dikerjakan dari awal lagi 4 rakaat. Paham? Atau misal bajunya ada najis, si Pandi sholat, selesai sholat baru ingat ternyata malam tadi Pandi bajunya kena air kencing, ngompol ya.
Bagaimana? Wajib diulang kembali dengan memakai pakaian yang suci. Kalau sudah habis waktunya gimana Ustadz? Sholat subuh pagi tadi ternyata di celana itu ada najis. Kelihatannya asar, baru ketahuan, berarti subuh, zuhur yang memakai celana itu berarti tidak sah sholatnya. Maka bagaimana? Diulang, subuhnya diqadha, zuhurnya juga diqadha, dikerjakan kembali. Faham? Atau misal minjam celana kawan, minjam baju kawan tuh lupa, kawan baru ngasih tahu, ente kemarin pakai baju ini, iya, baju itu najis, ente pakai sholat nggak? Iya, berarti kita wajib mengqadha, mengulang kembali sholat yang kita kerjakan secara tidak sah tersebut. Paham? Oke. Lain. Kur. Soh apa tidak? Tidak soh. Bahkan sujud, ruku dengan niat melakukan perkara selain sujud dan ruku itu dianggap batal dan tidak soh. Jadi ketika i'tidal didorong teman langsung jatuh, langsung sujud boleh? Tidak boleh, karena jatuhnya bukan untuk sujud. Bahkan sama, misal sholat pas waktu ruku sekalian niat mau garuk kaki. Nah, jadi ini buat ruku apa buat garuk kaki? Kalau seandainya ruku dulu baru kemudian ada niat garuk kaki nggak ada masalah. Tapi kalau bareng dikhawatirkan itu niatnya garuk kaki, bukan lagi sujud, bukan lagi ruku. Sama, makanya hati-hati sekali sujud yang punya kacamata sambil naruh kacamata. Pas bangkitnya juga sambil ngambil. Hati-hati sekali. Niat di dalam hati itu mesti ada. Kalau niatnya bukan untuk sholat maka batal sholat. Sama juga kadang-kadang main-main. Kalau niatnya ini main-main sama teman langsung batal sholatnya. Karena di dalam sholat tidak boleh bermain-main. Ini goyang begini untuk apa nih? Tapi kalau niatnya bangunin teman yang lagi ketiduran, plak, langsung ke situ pegangnya. Cak, langsung. Gimana? Yang A tadi itu batal itu kalau teriak keluar lebih dari satu huruf atau satu huruf yang bermakna atau beberapa huruf, 3 huruf lebih batal. Ini teriak sama meniup batal sholat. Sambil sujud di depan tuh ada sampah ditiup. Kalau sampai keluar itu tuh berapa huruf bunyinya, batal sholatnya. Maka hati-hati ini sambil ke atas waktu sambil sujud. Ini Masya Allah sujud sambil tangannya gini dulu dibersihin. Nggak. Hati-hati sekali. Makanya dalam sujud, dalam gerakan sholat semuanya, santri itu kadang-kadang main-main. Yang kecil-kecil nih, yang gede-gede sih agak kurang. Yang kecil-kecil kadang-kadang main kaki, senggol-senggolan, Insya Allah pegang-pegangan, usap-usapan. Hati-hati sekali. Itu bisa sama juga peci. Ini penyakit santri tahfiz nih Ustaz Muhlis, Ustaz Abdurrahman. Kalau ketemu langsung aja digorok setannya. Pertama yang biasa pakai sarung. Ya enggak? Iya apa iya? Sini syukurnya jarang banyak pakai sarung. Itu Masya Allah di Azen, di Malaysia kadang-kadang lihat santri kita sambil sholat. Nah, kadang-kadang tuh yang baru selesai wudu langsung angkat takbir, tangannya masih dilipat. Itu satu. Ketika sujud sarung dibetul-betulin kan? Peci juga.
kayak gitu. Berapa gerakan itu penyakit santri kalau sholat. Kalau yang garuk-garuk mungkin penyakit, gatal, terpaksa akhirnya monsternya udah gede-gede, segede cowok gitu kan. Itu hati-hati juga. Sekedar garuk-garuk aja, makanya kemarin garuk-garuk juga perlu ada kursusnya, ada caranya. Garuk nih, sejari, 2 jari aja yang main. Jangan sampai gitaran, reng, judi, kan. Di belakang kita gini-gini, di belakang nyanyi temen kita. Ini Masya Allah sambil sholat, kanan kiri dilihat. Paling banyak tuh itu betulin sarung, betulin baju. Benarnya untuk ruko tuh kadang-kadang ada, kita tarik jubah nih biar nggak ke ini nanti, itu bahkan ulama katakan sudah makruh hukumnya. Nah, makanya kalau mau narik tuh bener-bener, biasa kita mau sujud angkat dulu. Nah, itu hati-hati. Makanya nih Masya Allah, sholat itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan, main-main, betulin ini, betulin itu. Itu bukan dalam sholat. Sholat itu waqumu lillahi qanitin, diam, pokoknya baca bacaan, jangan gerak macam-macam. Ini gerak sana, gerak sini, ya Allah. Itu sudah tidak lagi sholat, tercampur, terkontaminasi. Jadi sholat akhirnya tidak lagi isinya sholat. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Jangan malu bertanya. Kita lanjutkan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Baca 98. Kevin, baca Kevin. Bisa baca nggak? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, dah. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sholat batal karena meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. 2. Meninggalkan salah satu syarat, misalnya berhadas atau terkena najis yang tidak dimaafkan.
baik pada badan ataupun pakaian. Sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Kalau misalnya dapat dibuang, contoh lagi sholat kejatuhan tai cicak, plok jatuh di tangan kita, langsung kita buang. Boleh, tidak batal. Ya. Yang jadi masalah itu kita ragu, nih tai cicak apa bukan, kita liatin dulu. Kalau tai cicak kok hitam semua, nggak ada putihnya. Cium baunya sih bau tai cicak, akhirnya dirasain. Waktu sholat batal itu kelamaan. Nah, cuman hati-hati, temen di depan imam lagi, plok kita buang, akhirnya kena imam. Itu kan ada cerita begitu. Ikut sholat berjamaah, lagi nunggu qomat sambil ngerokok. Nah, tuh mences, apinya habis. Jadi tuh rokok kalau dimatiin ntar nggak bisa nyalain lagi rokok selanjutnya. Akhirnya ya udah dah, sayang dimatiin sambil sholat megang rokok. Sholat. Rupanya imamnya lama. Rokok tuh hampir habis di tangan udah hampir kebakar. Nah, sudah nggak kuat, akhirnya kelempar, plak dilempar, nyangkut di peci hitam si imam. Imam, masya Allah. Imamnya lama, mulai kebakaran tuh masjid gara-gara api nyangkut di peci tuan imam. Maka hati-hati, jangan sembarangan buang api. Makanya yang buang kayak gitu tai cicak, plek tai cicak kemana-mana, mantul ke kita, masuk ke mulut, bah. Seumur-umur bodoh nanti gara-gara kemakan tai cicak. Tadi buang tuh, sama tuh biasa tuh lempar sampah. Nih manusia malas. Di situ bak sampah. Di ridho situ. Kita tuh biasa ada bungkusan plastik lempar. Plek. Jatuh ke sampingnya. Terpaksa jalan lagi ngambil baru dimasukin. Kan coba dari tadi jalan aja. Gaya kayak pendekar aja. Jatuh jauh. Nggak masuk ke lubangnya. Syukur kalau diambil lagi. Ini kadang-kadang dibiarin. Ini masyarakat Indonesia suka buang sampah sembarangan. Di luar negeri itu, di Singapura, meludah sembarangan aja kena sanksi denda. Dendanya lumayan, berapa dolar. Di Jepang tuh nggak ada sampah. Barang ketinggalan kayak gini nggak ada satupun yang ngambil. Walaupun berhari-hari, sampai kita datang lagi ngambil, balikin sama orang. Ya, itu di Jepang. Kita masya Allah, mana-mana sampah. Di rumah kita sampah, isi lemari kita sampah. Kitanya sampah masyarakat. Nauzubillah. Nah, makanya di sini nih antum santri nih ya, jangan biasakan buang sampah sembarangan. Ada satu sekolah di Malaysia, pelajarnya 4.000. Di situ jangankan sampah, bak sampah aja nggak ada. Ya. Di Jakarta nih salah satu pesantren yang terkenal bersihnya, pesantren Sulaimaniyah Turki. Itu bak sampah itu ada cuman di depan waktu di pintu masuk. Di dalam ini nggak ada sampah. Di mana sampahnya? Nah, ternyata setiap santri wajib bawa kantongan untuk menyimpan sampah sendiri. Nanti dibuang di tempat sampahnya. Sudah sebegitunya. Kita masya Allah sambil ngobrol, tangan kemana? Dimasukin kadang-kadang. Di bawah karpet, masya Allah musolanya bersih, di bawah karpetnya isinya sampah semua. Tuh kali Ciliwung, kali apa tuh yang tiap tahun banjir gara-gara sampah. Ini makanya usahakan belajar disiplin diri. Gimana caranya kalau ketemu sampah? Ambil masukin kantong kita. Nanti sampai rumah, sampai tempat sampah baru dikeluarin dimasukin. Kadang-kadang kita tuh malas. Bak sampah tuh di mobil situ. Untuk jalan ke situ aja malas. Biasakan jangan malas. Makanya dikatakan kalau pengen tempat tuh bersih, pertama jangan ada sampah. Itu prinsip hidup. Jangan ada sampah. Yang kedua, ambil setiap sampah yang kita lihat. Diambil. Ntar aja. Paling sih ada yang bersihin, ada petugas. Enggak ada istilah ada petugas begitu. Kita sendiri yang ambil. Nabi SAW mengatakan imatatul adza anit thariq itu salah satu bagian dari iman. Mengambil salah satu yang akan mengganggu jalan. Itu sampah kalau masuk ke selokan ketutup banjir.
Berapa orang yang kebanjiran akhirnya gara-gara sampah kita yang kita buang satu. Kita ambil itu, kita masukin ke tempat sampah yang benar. Kita sudah menyelamatkan berapa rumah, berapa nyawa, berapa anak. Yang ketiga, jangan biarkan kotor. Jangan ada sampah, ambil sampah kalau lihat, jangan biarkan kotor. Bagaimana jangan biarkan kotor? Ya, satu, misal licin, basah. Di depan mesin cuci itu basah, takut nanti anak-anak lari jatuh di tangga tuh. Kalau ada air aja jatuh di tangga tuh gimana rasanya coba? Sudah jatuh tertimpa tangga katanya. Tuh di situ cobain aja jatuh di situ tantum nyampe ke bawah, lumayan. Benjolnya 7 tingkat. Tuh jedok, tuh Masya Allah kena siku-sikunya itu. Nggak ada yang enak. Nah, licin kenapa? Kita biarkan basah, akhirnya kawan jatuh. Syukur kalau kawan jatuh. Kalau ustadz yang jatuh, syukur ustadz libur. Syukurin lagi. Enggak, kita yang lihat kita ambil, yang bersih kita bersihkan, yang kotor apalagi basah kita keringkan. Antum kalau ke bandara aja, di bandara itu enggak ada yang WC-nya lu basah-basahan. Di sono bau pesing, di sini bau menyan, di situ bau macem-macem. Nggak ada kayak gitu. Terusnya di jemuran, nih santri di jemuran. Karena belum nyari duit, jadi belum paham arti barang. Jubah jatuh, nggak diambil. Peci jatuh, nggak diambil. Apalagi kalau celana dalam yang jatuh, nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau ngaku kadang-kadang. Di kamar tuh tercecer. Ini siapa nih? Warna hijau, cap krokodil, buaya. Nggak ada yang mau. Enggak, saya nggak punya celana kayak gitu. Perasaan kayaknya punya si fulan deh. Enggak, saya nggak pakai celana dalam kayak gitu, masa saya pakai yang begitu? Bisa ada tuh. Padahal emang punya dia, tapi malu mengakui. Apalagi kalau udah jatuh deh, jemuran, terbuang. Ini Masya Allah. Bapak kita nyari duit tuh bukannya mudah. Ya, apalagi sekarang nih zaman PHK. Zaman PHK yang kerja di mana-mana sekarang. Kalau yang namanya karyawan semuanya terancam kena PHK. Ini sekarang bahkan bank, sekelas-kelas bank, apalagi tempat pariwisata. Zaman corona siapa yang mau datang ke tempat pariwisata? Hotel, Oyo, hotel Ritdor, itu semua tuh banyak yang tutup. Kenapa? Siapa yang mau nginap di hotel zaman corona? Orang pada di rumah semuanya. Nah, kalau bapak kita kerja di situ, Masya Allah, kita di sini enak-enakan buang-buang pakaian. Habis duit, telepon bapak, Pak kirim ya, jangan telat. Kita nggak tahu bapak kita lagi ngapain, ibu lagi nyalain lilin, bapaknya lagi gesek-gesek pantat kemana gitu kan? Gesek di atas motor, lagi nyari penumpang. Emang tuh mikirinnya apa? Gesek pintu rumah orang. Ibu kita nyalain lilin, udah nggak kuat beli token listrik, hanya pakai lilin di rumah. Kan nyalain lilin tuh babi ngepet bukan? Ini bapak kita ya Allah nyari duit kayak gimana? Kita di sini buang-buang beli peci harga 50, 60, 70. Buang. Bapaknya nanya, peci yang kemarin mana? Yang mana Pak? Itu yang beli di markas yang 70.000 yang tinggi segini tuh, yang kayak menara Monas. Nggak ada. Yang sama bapak belinya nggak ada, nggak pernah beli itu. Udah hilang. Nih, ingat tuh, pulpen, pensil, tuh dijaga bener-bener. Ini pulpen isinya masih setengah, jelek ini, buang. Gak bisa begitu. Sayangi, jangan mubazir. Ingat. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, sengaja berbicara. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa ditujukan kepada manusia, sekalipun kata-kata tersebut bersangkutan dengan sholat, kecuali jika lupa. Jadi dalam sholat ngobrol, termasuk dehem dengan tujuan menegur teman. Maksudnya apa? Mau kemana tuh?
Itu atau negur imam terlalu panjang. Aham. Itu masih lembut. Teguran pertama masih panjang imamnya. Dua. Imamnya panjang banget. Kadang-kadang jawab-jawaban, pojokan sana sama pojokan situ. Satu, sebelah sana. Sebelah lagi nyambung. Sebelahnya juga. Batal semuanya. Yang berdehem itu batal. Berdehem dalam fikih mazhab Syafi'i batal, kecuali berdehem waktu membaca Al-Fatihah supaya Fatihahnya kedengeran. Sebab suaranya sudah parau, nggak kuat. Tapi kalau baca surah lalu berdehem, itu kalau ikut pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i batal. Wadduha wal laili idza saja. Batal kata fikih mazhab Syafi'i. Ada dehem begitu. Makanya hati-hati. Kecuali baca Al-Fatihah atau tasyahud akhir itu boleh berdehem. Makanya ini hukum, jangan sembarangan bermain. Apalagi kalau bermain-main dengan berdehem. Paham? Jadi berdehem itu hukumnya sama dengan berbicara. Ya, hukum berdehem sama dengan berbicara. Hadis Sayyidina Muawiyah bin Hakam, Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya solat itu tidak pantas disertai dengan pekerjaan manusia. Yang layak dalam solat ialah tasbih, takbir, dan membaca Quran. Jadi diceritakan awal-awal masa Islam solat itu boleh ngobrol. Dalam hadis itu diceritakan, sahabat tadi masbuk, waktu itu solat masih bisa ngobrol. Jadi kadang-kadang lagi sholat sambil ngobrol. Habis ini kita keluar ya beli gorengan. Boleh. Tapi ente traktir. Siap. Itu dulu. Nah lalu salah satu sahabat Nabi tidak tahu kalau dilarang saat turun wa qumu lillahi qanitin. Ayat itu turun, berdirilah kalian dalam keadaan diam. Maka dilarang berbicara. Hadisnya salah satunya itu tadi. Sahabat tadi datang nggak tahu, pengajian pagi nggak hadir. Ambil sholat, nanya, emang udah rakaat berapa ini? Sahabat itu duduk. Boleh syarat? Boleh. Kita lagi sholat, ada anak-anak lari. Tapi jangan kita ngajakin main. Batal. Batal. Jadi dijaga anak kecil. Tapi isyarat sekali, jangan no. Batal. Suruh diam. Gak usah pakai hus, enggak. Kecuali husnya itu berserta dengan ayat. Contoh, jadi dikatakan habis goreng ikan, sholat. Ikan di depan udah siap mau dimakan. Kucing datang, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi hus. Tinggi kucingnya. Batal. Kalau niatnya baca Quran nggak batal. Yang penting hus rin. Batal? Enggak batal. Yang penting niatnya baca Quran. Itu diceritakan saat ada salah seorang ulama lagi sholat, ada orang ketuk pintu, tok. Beliau lagi sholat, lalu beliau baca ayat, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dengan kesejahteraan dan aman. Masuk orang tadi. Nah. Tuh, jadi boleh. Tadi cerita apa tuh? Tadi anak mau cerita apa? Lagi sholat ngasih isyarat. Anak kecil ke apa boleh. Atau bangunin temen, plok, bangunin, boleh. Jadi selama tidak berbicara, tidak berdehem. Jadi sahabat tadi nanya berapa rakaat udah, maka tidak dijawab oleh sahabat yang lain. Selesai sholat ditegur Nabi,
Itu hadisnya Sayyidina Muawiyah bin Hakam. Wahai Muawiyah, sekarang sholat tuh udah nggak boleh ngomong. Sholat itu hanya boleh untuk bacaan tasbih, tahmid, dan Al-Quran. Dari semenjak itu tidak lagi boleh berbicara apapun di dalam sholat. Oke. Insyaallah kita lanjutkan pada temuan malam. Persiapkan soalan, tanya jawab ya. Amir masing-masing ngaskur, Zolah, si Imam, siapa lagi kemarin Amir? Oka, satu lagi? Kemarin siapa? Raihan, Amir? Enggak. Hanzolah, Imam Samudra, skor, Oka, 4. Ada satu lagi enggak? 4 doang. Oke. Persiapkan pertanyaannya. Sallallahu